Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syafiq dari Pendidikan Teknik Otomotif UNY. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi di dalam mata kuliah Listrik Elektronika Otomotif. Lebih tepatnya, sistem AC pada kendaraan. Harapannya teman-teman semua yang mengikuti video kali ini dapat mengambil ilmu-ilmu serta pelajaran yang akan kita saksikan bersama. Oke teman-teman, setelah pada video sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu AC, cara kerja AC, dan komponen AC. Sekarang pada video ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan AC. Walaupun AC digerakkan oleh putaran mesin dan dihubungkan oleh V-belt, tapi pada sistem AC ini juga ada sistem kelistrikannya tersendiri untuk pengaturan suhu, pengaturan kecepatan hembusan, dan juga pengaman tekanan pada sistem AC. Oke, sekarang kita masuk ke komponen dari kelistrikan sistem AC. Yang pertama ada magnetic clutch, yang kedua ada saklar, yang ketiga ada termostat, yang keempat ada blower, yang kelima ada pressure switch, yang keenam ada idle up, yang ketujuh ada relay, dan yang terakhir yang kedelapan adalah baterai. Sekarang kita masuk ke komponen kelistrikan dari sistem AC. Yang pertama ada saklar AC. Nah, saklar AC ini biasanya berbentuk dua, yaitu saklar putar dan juga saklar digital. Untuk fungsi dari saklar ini adalah menghidupkan dan mematikan kompresor AC, memilih putaran blower, dan membuka atau menutup ventilasi udara. Nah, biasanya terdiri dari dua, yaitu controller dan juga tombol putar maupun tekan. Komponen berikutnya adalah magnetic clutch. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, magnetic clutch ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan putaran mesin dengan kompresor AC. Komponen berikutnya adalah termostat. Termostat ini berfungsi untuk mendeteksi suhu di dalam kabin untuk memutuskan dan menyambungkan magnetic clutch yang bekerja bersamaan dengan kompresor. Cara kerja dari termostat ini, ketika suhu di dalam kabin panas atau mengalami kenaikan, maka terdapat sensor berupa tabung yang peka terhadap panas. Ketika terjadi kenaikan suhu, maka tabung itu akan memuai dan akan mendorong diafragma untuk menghubungkan saklar yang akan menghubungkan magnetic clutch, dan kompresor akan bekerja. Nah, fungsi utama dari termostat ini adalah mengatur kinerja dari kompresor AC. Selain adanya termostat, juga ada termistor. Termistor ini sebenarnya adalah sebuah resistor yang memiliki koefisien thermal negatif, di mana ketika suhu rendah, maka tahanan pada termistor akan tinggi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh amplifier untuk menghidupkan dan mematikan kompresor AC. Ketika suhu pada kendaraan di dalam kabin mengalami kenaikan, maka tahanan pada termistor akan rendah. Hal ini akan menyebabkan amplifier mengirimkan arus listrik dari baterai menuju ke magnetic clutch, sehingga kompresor pada AC akan bekerja. Selanjutnya ada pressure switch. Pressure switch ini memiliki fungsi sebagai pengaman dari ketika AC mengalami tekanan yang abnormal, baik tekanan tinggi maupun tekanan rendah dari keadaan normal. Fungsinya seperti saklar, ketika terjadi abnormal dari tekanan sistem AC, maka pressure switch ini akan memutuskan aliran listrik menuju ke magnetic clutch yang menyebabkan kompresor tidak bekerja. Komponen berikutnya adalah relay. Relay ini mirip fungsinya sebagai saklar, yaitu untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai menuju ke komponen kelistrikan sistem AC menggunakan elektromagnetik.
Untuk relay ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan elektromagnetik. Yang berikutnya adalah kontak point yang berfungsi sebagai media penghantar arus. Relay ini juga sebagai pengaman untuk kunci kontak, di mana kunci kontak tidak harus menerima arus yang besar untuk mengalihkan listrik dari baterai menuju ke komponen kelistrikan sistem AC. Selanjutnya adalah baterai. Baterai memiliki fungsi untuk menyimpan listrik dan menyalurkannya ke komponen kelistrikan yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah komponen kelistrikan dari sistem AC. Untuk baterai ini sendiri mendapatkan suplai listrik dari alternator ketika kendaraan bekerja atau berjalan. Selanjutnya ada komponen yang bernama idle up. Idle up ini berfungsi sebagai pengaturan AC agar tetap bekerja pada kondisi putaran mesin yang minimal. Ini dimaksudkan ketika mesin mengalami putaran yang rendah ketika idle, tidak mengalami overload ketika sistem AC sedang menyala. Komponen berikutnya adalah blower. Blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara ke evaporator. Persinggungan antara udara dan evaporator akan menyebabkan udara yang keluar dari ventilasi AC lebih dingin. Sistem kerja dari kelistrikan AC memiliki 3 jenis. Yang pertama ada sistem kelistrikan konvensional, yang kedua sistem kelistrikan AC amplifier, yang ketiga ada sistem kelistrikan AC dengan menggunakan komputerisasi pada kendaraan EFI. Untuk pengoperasiannya, untuk konvensional menggunakan mekanikal, untuk yang amplifier menggunakan amplifier itu sendiri, dan untuk komputerisasi menggunakan ECU atau SEM pada kendaraan EFI. Kita mulai dari kelistrikan sistem AC tipe konvensional. Dimulai dari saklar blower. Saklar blower mempunyai 3 posisi untuk memilih 3 tingkat kecepatan, low, medium, dan high. Pada saat saklar dihubungkan pada salah satu tingkat kecepatan, arus listrik mengalir dari kunci kontak melalui tahanan, kemudian ke motor blower dan massa, sehingga motor blower dapat berputar. Pada saat yang bersamaan, ketika saklar dihubungkan arus listrik, maka listrik juga mengalir melalui terminal C, kemudian ke termostat, selanjutnya ke pressure switch dan relay. Ketika relay sudah terhubung, arus utama dari baterai akan bergerak menuju relay dan menuju ke kopling magnet dan kipas kondensor, kemudian menuju ke massa. Akibatnya, kopling magnet dan kipas kondensor akan bekerja. Berikutnya ada kelistrikan sistem AC tipe amplifier. Cara kerja kelistrikan tipe ini seperti halnya sistem kelistrikan AC konvensional. Sistem ini menggunakan saklar yang memiliki 3 posisi untuk memilih tingkatan kecepatan motor blower, high, medium, dan low. Pada saat saklar dihubungkan, arus listrik mengalir dari kunci kontak melalui tahanan, kemudian ke motor blower dan massa, sehingga motor blower akan berputar. Pada saat yang sama, ketika saklar dihubungkan, arus listrik akan mengalir ke modul amplifier. Selanjutnya mengaktifkan relay sehingga menyebabkan kopling magnet dan kondensor fan menyala. Berikutnya ada sensor-sensor yang mempengaruhi kerja dari sistem kelistrikan ini. Yang pertama ada sensor termistor, adalah mengirimkan sinyal kondisi suhu dari evaporator ke amplifier. Berikutnya pressure switch atau saklar on off yang bekerja sesuai batasan tekanan yang diizinkan. Dan selanjutnya ada termostat yang berfungsi untuk mengatur kepekaan sensor termistor. Semua data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor tersebut akan diolah oleh modul amplifier yang selanjutnya akan digunakan secara akurat untuk mengatur kerja sistem AC pada kendaraan. Yang berikutnya adalah kelistrikan AC tipe komputerisasi ECU. Pada kendaraan yang sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi elektronik, terdapat modul kontrol elektronik atau ECU
yang berfungsi untuk mengatur kinerja mesin dan elektronika lain dalam kendaraan, yang juga bisa mengatur sistem AC. Nah, ketika sistem AC ini diaktifkan, sinyal permintaan akan dikirimkan ke ECU. Jika tidak ada kendala, maka SCM atau ECU akan mengaktifkan relay dengan menciptakan arus yang menuju ke kopling kompresor. Nah, SCM ini juga berfungsi untuk meningkatkan RPM ketika AC menyala pada saat kendaraan dalam posisi idle. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Untuk teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa terus belajar dengan sumber-sumber lain. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengerjakan evaluasi yang ada. Tetap semangat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.